Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak yang Bapak banggakan di kelas 5 khususnya. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tema 4 muatan bahasa Indonesia di kelas 5, yakni mengenai materi pantun. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas di Nusantara. Ciri-ciri pantun ada 4. Yang pertama, tiap bait ada 4 baris. Yang kedua, bersajak AB. Yang ketiga, pantun terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang terakhir atau keempat, baris pertama dan kedua disebut sampiran, dan baris ketiga dan keempat disebut isi. Oke anak-anak, ini adalah struktur pantun. Jadi struktur teks pantun itu yang pertama adalah sampiran, yakni pada baris pertama dan kedua. Sedangkan untuk yang kedua, isi, yakni pada baris ketiga dan keempat. Pantun dibagi menjadi 3 sesuai siklus kehidupan manusia. Yang pertama, pantun kanak-kanak. Pantun kanak-kanak berisi tentang sukacita. Contohnya begini: terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Gitu. Kemudian yang kedua adalah pantun muda. Pantun muda berisi tentang perkembangan. Contohnya begini: hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai adinda berwajah cantik, bolehkah kanda main ke rumah? Gitu. Dan yang terakhir adalah pantun tua. Pantun tua berisi tentang nasihat. Seperti begini: enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, itulah anak-anak. Jadi untuk baris pertama dan kedua disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Baiklah, kita lanjutkan untuk berikutnya, yakni pantun dibagi menjadi 4 berdasarkan isinya, yaitu pantun jenaka berisi hal-hal lucu dan menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, pantun nasihat berisi nasihat dengan tujuan mendidik. Yang ketiga adalah pantun teka-teki, berisikan teka-teki dan biasanya pendengar diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas pantun. Yang keempat adalah pantun kiasan, berisi perumpamaan atau ibarat, biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Oke anak-anak, kita masuk pada pantun jenaka. Pantun jenaka memiliki fungsi sebagai hiburan. Contohnya, buah pisang, buah tomat, disimpan di dalam lumbung padi. Pantas tercium bau menyengat, rupanya kau belum mandi. Ya, begitu contoh pantun jenaka. Memang indah bunga selasih, selasih bunga tanpa getah. Lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Nah, itu contoh pantun, dan mari kita analisis pantun berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama ada 4 baris. Jadi baris 1 dan 2 itu, kemudian baris 3 dan 4. Yang kedua adalah
suku kata. Baris pertama ada 9 suku kata. Bapak uraikan begini. Memang, indah, bunga, selasih. Nah, ada 9. Jadi dihitung ada 9 suku kata. Untuk baris kedua juga ada 9. Selasih, bunga, tanpa, getah. Nah, ada 9. Dan untuk baris yang ketiga itu ada 10. Lingkungan, asri, juga bersih. Jadi ada 10 tadi ya. Dan begitulah untuk selanjutnya. Jadi baris keempat ada 11. Itu adalah untuk analisa yang kedua. Analisa yang ketiga ialah tiap baris ada 4 kata. Jadi kata pertama adalah memang, yang kedua indah, yang ketiga bunga, yang keempat selasih. Ada 4 kata. Memang, indah, bunga, selasih, dan seterusnya. Dan untuk yang terakhir, ciri-ciri analisa terakhir adalah sajak ABAB. Jadi untuk sajak kita lihat yang bagian belakangnya. Memang indah, bunga, selasih. Ya, selasih dikatakan selasih. Untuk baris kedua, selasih, bunga, tanpa getah, getah. Dan yang baris ketiga, lingkungan. Jadi yang pertama tadi kita sebut A, yang kedua kita sebut B, sajak B. Yang ketiga, lingkungan asri juga bersih. Itu juga kita sebut A, karena selasih, bersih, itu adalah hampir mirip pengucapannya. Dan yang keempat adalah belajarnya nyaman, hatinya betah. Ini hampir sama dengan getah. Getah, betah, itu kita sebut AB ya. Jadi bersajak AB, AB. Jenis ini termasuk jenis pantun nasihat. Oke anak-anak, kita lanjutkan, yakni langkah-langkah membuat pantun. Ada 4. Yang pertama, tentukan tema yang akan kita buat untuk pantun. Yang kedua, tentukan jenis pantun yang akan dibuat. Jenisnya, yang pertama tema, kedua jenis. Yang ketiga, buatlah isi pantun terlebih dahulu. Jadi kita membuat isinya terlebih dahulu. Yang keempat atau terakhir adalah buatlah sampiran. Nah, begitulah anak-anak untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pantun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.